Jadi ketika saya coba ganti setahun ternyata nggak bisa. Ya memang udah gitu patternnya kan. Jadi lagu yang saya bikin sampai saking bedanya sampai biasanya kalau saya bikin lagu tuh ada yang ngikutin. Misalnya kau mengenal hatiku, ntar nongol pribadi yang mengenal hatiku. Allah peduli, kau yang pedulikan gitu. Aku tak akan menyerah, aku tak menyerah. Ada yang ngikutin. Jadi seperti ada peneguhan gitu. Shalom, kita bertemu lagi dalam program vlognya Redemption Production bersama dengan Pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Peter. Halo Pak Andi. Wah, luar biasa nih. Puji Tuhan ya Pak, kita ketemu lagi ya. Iya betul, senang sekali Pak Andi. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan tuh gak habis-habisnya. Oh iya. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin orang di balik firman Tuhan itu, artinya orang yang selalu menjadi tell the gospel buat orang banyak. Oh iya betul. Contohnya seperti Pak Andi salah satunya. Ya kan. Dan satu lagi ini seperti yang seorang yang sedang bersama dengan kita nih Pak. Betul. Seorang pemuji, seorang psalmis, seorang pemazmur, seorang pengarang lagu, seorang pendeta pula, dan seorang seorang Jonathan Prawira Pak. Shalom. Ya, shalom Pak Shalom Pak Andi, shalom Bro Peter. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Berkarya dalam nama Tuhan ya, bersama Amin. dengan Tuhan ya. Amin. Ini karyanya luar biasa loh. Ini episode yang keberapa nih Pak bersama dengan Pastor Jonathan kita? Ini baru yang kedua. Yang kedua ya Pak ya? Iya. Yang pertama pembukaan. Yang pertama pembukaan. Ya. Itu berapa bulan yang lalu? Beberapa bulan yang lalu. Iya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi Pak. Karena nih beliau ini sudah kalau dihitung-hitung nih Pak 30 tahun lebih Pak. Oh iya. Tuhan. Luar biasa. Ya. 10 tahun pertama saya sempat meluncingkan Pak. Oh gitu ya. Iya, bersama dengan beliau. Decade of Dedication. Oh. 10 tahun pertama. Ya, 10 tahun ya itu ya. Decade of Dedication. Sekarang udah 3 decade, bukan 1 decade lagi. Digitnya udah naik 3 decade gitu ya. Tapi sampai hari ini tetap sustain. Bukan eksis. Wow, luar biasa. Kalau eksis tuh kayak piano. Kalau piano tanpa pedal, tanpa sukses tuh kayak gini Pak. Tapi kalau sustain tuh panjang. Gitulah. Beliau sustainable dalam melayani Tuhan sehingga sampai hari saat ini tetap dengan karyanya yang Tuhan kasih bahkan semakin banyak. Iya. Sudah 4.000 Pak. 4.000. 4.000. Kalah Pak. Saya dengar beritanya 5.000 lebih Pak. Nah, 5.000. Iya. Ayo, yang mana yang benar? Yang mana benar? Kita tanya sama yang bersangkutan Pak. Ya. Boleh Pak. Iya Pak, daripada kita berantem Pak. Jadi kuis. Oke, benar. Tapi apapun Pak, memang benar. Saya tahu kok memang 5.000 kapan. Oh 5.000 Jadi ya. saya bukan 4.000 supaya Pak Haji saya pancing. Oh gitu. Jadi supaya, tapi rupanya beliau nggak marah Pak. Oh iya betul. Iya, mau dibilang 4.000 kek, 5.000 kek. Yang penting buat Tuhan kok. Ya, itu dia. Itulah kelebihannya beliau Pak. Betul. Dan hatinya luar biasa. Betul. Bro. Yes. Aduh. Terima kasih loh sudah bergabung lagi dengan Redemption Production. Selalu senang. Dengan vlognya Pak Andi ini yang sudah banyak memberkati. Jadi berkat, betul. Jadi berkat. Dan ceritain dong, what is behind? Nah itu, tetap sustainnya dalam melayani Tuhan. Sedangkan di tempat-tempat lain mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang dia seperti Pastor Jonathan tapi kadang-kadang sudah bergabung sama yayasan tertentu atau lembaga tertentu atau gereja tertentu. Tapi beliau tetap sendiri bersama dengan Yesus dan tetap evangelism melakukan yang terbaik buat Tuhan. Silakan bro, diceritain dong rahasia supaya kita bisa ikuti. Rahasia ya? Rahasianya. Namanya rahasia berarti bukan buat dibuka dong. Tapi ya, kalau bicara soal menulis lagu, rasanya rahasianya itu sebetulnya terlalu sederhana malahan. Sampai kadang-kadang saya pun bertanya, masa cuma begini gitu. Tetapi justru yang sederhana itu yang Tuhan katakan bisa kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan kita kan. Jadi rahasia pertama saya rasa adalah yang pertama tuh panggilan Tuhan.
Ya, karena itu panggilan, bukan karena keinginan, bukan karena hobi, bukan karena bakat juga, tapi betul-betul memang kita tahu itu panggilan dari Tuhan. Itu yang membuat saya bisa terus melayani di bidang yang sama bertahun-tahun, malah orang hitung sekarang katanya 35 tahun. Ya, itu karena kalau bukan karena panggilan pasti nggak mungkin kuat kita. Iya. Yang kedua itu adalah karena kita mengerti bahwa memuji Tuhan ini sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu yang saya dapat. Oh. Ya, jadi kalau kita bicara soal memuji Tuhan, Pak Andi, Ya. itu memang baik. Ya, dan Tuhan pasti senang dipuji. Pasti, ya kan? Tetapi apakah Tuhan kita butuh pujian? Nah, itu perkara lain lagi. Betul. Ya kan? Nah, kita lihat bahwa di zaman Kejadian Adam dan Hawa diciptakan Tuhan tidak perlu tunggu sampai Adam dan Hawa memuji Tuhan baru semua yang baik diberikan. Ya. Tapi bahkan dari awal Tuhan menciptakan langit dan bumi sampai seluruh berkelimpahan buah ya. Itu sebelum Adam dan Hawa memuji Tuhan, ya kan? Jadi sebelum dipuji pun dia sudah baik buat kita. Ya. Ya, sebelum dipuji pun dia sudah berkuasa. Ya. Tetapi rahasia yang saya dapat adalah ketika saya memuji Tuhan itu justru untuk mengingatkan kita. Misalnya begini, saya memuji bahwa Tuhan itu baik supaya kita ingat walaupun dunia sedang gak baik pada kita. Ya. Ya, orang sedang tidak baik pada kita punya Tuhan yang baik. Ya, kita memuji Tuhan itu besar karena kita merasa kita ini kecil, banyak keterbatasan, perkara kita begitu besar, tapi kita ingat ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Betul. Itu. Jadi sebetulnya ketika saya menyadari bahwa memuji Tuhan itu bukan untuk keegoisan Tuhan tapi untuk kita sendiri, wah itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang ketiga adalah dan itu ternyata rahasia dari Tuhan Yesus kenapa membuat mujizat. Ya kan, jadi banyak orang yang suka bersaksi kenapa saya visinya power of worship. Banyak bersaksi bahwa melalui lagu saya, Pak Andi juga sudah baca kan, Ya. ada yang mengalami kesembuhan, Ya. yang mengalami mujizat gitu, bahkan di luar yang saya sadari gitu kan. Ya. Kenapa? Karena saya sudah belajar kenapa Tuhan Yesus dulu membuat mujizat. Nah, cara belajarnya begini, waktu itu saya ketika pelayanan pertama ternyata bukan di bidang puji-pujian. Saya kira yang namanya peneguhan Tuhan ya jadi WL begitu ya kan, di bidang pujian. Ternyata bukan. Pelayanan saya adalah doa syafaat, menjadi pendoa syafaat. Saya bingung apa hubungannya Tuhan. Tapi ternyata di situ saya belajar prinsip Yesus. Dengan mendoakan orang lain tanpa sadar kita diajar untuk mengasihi orang lain. Iya, betul. Berbelas kasihan sama orang yang kita doakan. Ya. Memahami secara roh apa sih yang sedang digumulkan. Ya kan, kita harus menangkap secara peka kebutuhannya. Dan itulah rahasia Tuhan Yesus membuat mujizat. Berbelas kasihan. Jadi ketika saya praktekin Tuhan Yesus itu ketika melihat orang lapar, gak perlu mereka ngeluh lapar loh. Ya. Tuhan sendiri yang ayo mikiran udah makan belum mereka, ayo kita harus cari makanan. Lalu ketika Tuhan Yesus capek secara fisik melihat orang banyak, Tuhan bilang aduh capek besok aja ya, saya udah capek. Lalu katanya tergeraklah oleh belas kasihan bikin lagi mujizat. Iya. Nah, di situ saya belajar ternyata rahasia bikin lagu itu adalah kita berbelas kasihan pada orang yang kita bikin lagunya gitu. Jadi misal saya bikin lagu tentang Allah peduli, jadi saya berbelas kasihan pada orang-orang yang butuh kepedulian Tuhan. Oh. Itu rahasianya sebetulnya. Simpel kan? Iya, iya. Memang yang Pandi ya. Jadi Iya. memang orang memang perlu jamahan Tuhan dengan lagu-lagu dari pujian dan penyembahan itu sendiri. Iya, betul. Gimana menurut Pandi? Ya, karena melalui pujian itu kita jiwa kita tuh kayak disentuh Yes. melalui nada, tapi juga dari nada surgawi, Pak ya. Yes, betul. Itu yang membuat jadi langsung kayak terhubung dengan Iya. Sang Pencipta. Betul. Disitulah saya belajar dari Daud. Saya disuruh Tuhan tuh belajar dari Daud. Ternyata Daud itu dia ada satu hal yang ditaruh dalam nyanyiannya itu firman Tuhan. Oh. Jadi nadanya menyentuh orang. Jadi Daud itu seperti berkhotbah. Iya, Daud iya, itu iya. seperti bernubuat, seperti Yesaya sebetulnya. Iya. Menubuatkan tentang Tuhan Yesus, Iya. menubuatkan penyalipannya, menubuatkan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Iya, iya. Bapak ya kan, kenapa engkau meninggalkan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku, dan sebagainya ya. Jadi cuma Daud itu menyampaikan lewat nada surgawi itu. Iya. Sehingga orang menerima firman dengan indah. Betul. Menangkap firman dengan indah. Jadi persis betul itu yang saya praktekkan selama ini, menyampaikan firman dengan indah. Iya, betul. Betul. Makanya banyak orang nggak tahu bahwa arti haleluya itu bukan ucapan kepada Tuhan loh.
Oh ya. Haleluya itu kan kata terpujilah Tuhan. Dengan kata lain saya sedang mengajak Pak Andi, mengajak Bro Peter, ngajak, yuk kita puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebetulnya Daud itu mengerti ya memuji Tuhan itu baik buat kita. Gitu dia ajak yuk kita memuji Tuhan. Karena dia tahu yang butuh pujian sebetulnya bukan Tuhan, kita yang butuh pujian itu. Betul. Nah, di situ juga dikatakan, kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu lebih memperhatikan kita. Kan kita pikir loh, jadi ini kok keegoisan kita, bukan keegoisan kita, itu sifat Tuhan memang. Betul. Ya Tuhan itu begitu baiknya yang dipikir bukan dia. Dikatakan di firman Tuhan, padahal engkau yang bersemayam di atas, orang suka stop sampai di puji-pujian. Ya. Padahal ada lanjutannya, Ya. puji-pujian umatnya. Ya. Jadi yang Tuhan concern itu bukan pujiannya sebetulnya, umatnya yang lagi memuji Tuhan. Yang Tuhan jatuh cinta, yang Tuhan begitu peduli, itu care, itu umatnya yang lagi memuji Tuhan. Maka itu juga konsisten pada di firman Tuhan yang katakan Tuhan tuh mencari penyembah-penyembah. Betul. Tuhan itu nggak cari penyembahan loh. Ya. Yang Tuhan cari orangnya. Penyembahnya. Ketika kita menyembah Tuhan, justru kita connect itu. Yang tadi nada surgawi connect dengan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan melalui penyembahan, melalui pujian. Itu aja yang saya diajar oleh Tuhan waktu itu. Betul. Wah, ini luar biasa, Pak. Jadi itu membuat orang jadi kayak tersentuh. Iya, betul. Dan konteksnya lagi bukan karena suatu keadaan tertentu, Pak. Ya. Tapi karena memang mendapatkan inspirasi untuk orang menyembah Tuhan, supaya yang menyembah Tuhan orangnya itu dia dikuatkan, Yes. segarkan. Betul. Ya. Gitu. Bukan karena mau merayu Tuhan. Bukan. Iya Ya, kan? betul. Gitu, dan mau menyatakan aku ini itu bukan. Betul. Tapi dengan menyembah Tuhan dia dikuatkan. Memang selama saya pelayanan bersama dengan Pastor Jonathan Parwira, memang itu yang saya pelajari, yang saya dapetin. Jadi artinya pendengar atau pemuji itu bukan melihat masalahnya besar, Yes. tapi Tuhan yang besar. Betul. Jadi melalui puji-pujian itu lihat itu Tuhan yang besar, akhirnya masalahnya jadi kecil. Ya, itu hati Tuhan. Sedang menurut kita kan kita maunya memuji Tuhan. Menurut kita kan, itu kan seperti kayak Petrus. Iya. Petrus mau mengasihi Tuhan. Oh, Petrus mau nunjukin dia yang paling care lah sama Tuhan, paling bela. Tapi kita lihat ketika dia sedang berorientasi seperti itu, malah dia yang akhirnya menyangkal. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kita belajar dari Maria yang justru ketika dia mencari Tuhan, mengizinkan Tuhan yang membentuk dia, justru apa yang jadi? Yang mengurapi, yang kita suka nyanyi itu loh. Ya. Seperti wanita yang datang mengurapi. Itulah Maria, bukan Marta. Betul. Betul. Marialah yang mengurapi Yesus, yang paling tahu hati Tuhan. Jadi Tuhan mau kita memuji dia, Tuhan mau kita menyembah dia, supaya kita menangkap hati Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita. Iya. Betapa Tuhan peduli sama kita, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menenangkan kita yang lagi takut, kita yang lagi gelisah supaya kita gak khawatir. Itu gunanya pujian. Nah, ketika saya mendapatkan rahasia pengajaran itu dari Tuhan, ya itulah, maka orientasi saya membuat lagu ya itu. In power of worship. Yes. Betul, Pak. Nah, Contohnya Pak, kan ada lagunya Pastor Jonathan yang ini, banyak perkara. ya. Itu orang kalau lagi yang tak dapat Ku mengerti. Itu orang kalau lagi susah, Pak, lagi benar-benar pertolongan Tuhan, dia nyanyi lagu itu, dia baru ngerasakan oh iya ya, Tuhan tuh benar-benar mengerti aku ya. Iya. Tuhan tuh dekat sama aku ya. Udah deh. Nah, gitu loh. Iya, betul, gitu. itu. Iya, kuat lagi lah aku. Gitu. Betul. Dan saya tahu itu yang Tuhan mau. Banyak orang pikirkan bagaimana sih pujian yang menyenangkan Tuhan, yang Tuhan pengen seperti apa. Mereka kira itu soal teknik. Ya kan? Padahal yang Tuhan pengen itu gini, di Mazmur 44 dikasih tahu, Tuhan memberikan nyanyian baru di mulutku, ya kan, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Betul. Yang Tuhan pengen bahwa melalui pujian itu orang jadi percaya sama Tuhan. Yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Betul. Yang tadinya imannya hilang jadi kuat. Itu konsisten dengan Tuhan Yesus sendiri yang Betul. berkata percayalah kepadaku. Iya. Ya kan, dan bahkan Tuhan bilang ketika di akhir zaman yang Tuhan cari apa? Adakah kudapati iman? Ya. Ketika anak manusia datang kepada. Iya. Jadi yang Tuhan pengen itu iman kita. Betul. Jadi bukan pujian kita yang Tuhan pengen. Di sini banyak orang, ya di situ saya bedanya. Banyak orang pikir kalau dia memuji Tuhan itu Tuhan senang lalu memberkati dia. Terbalik justru. Justru ketika kita memuji Tuhan, iman kita jadi percaya dan disitulah mujizat terjadi. Betul. Jadi tidak ada untungnya buat Tuhan kita nggak muji karena Tuhan tetap baik.
Ya mau terima kasih nggak terima kasih Tuhan tetap baik. Buktinya yang apa menyembuhkan 10 orang kusta, cuma satu yang balik. Ya. Ya kalau Tuhan tuh butuh terima kasih, wah dah kecewa dia. Cuma 10% ya, wah nggak cuan ini. Ya kan berarti saya nggak dibutuhkan di sini. Ya sudah, kan nggak gitu Tuhan. Betul. Dia tetap baik sekalipun orang Farisi jahat sama dia. Itu sifat Tuhan kita yang selalu dipikir tuh kita. Nah kita yang suka lupa. Itu kenapa pujian mengingatkan kita untuk itu dengan cara yang indah gitu. Ya itulah. Jadi yang saya belajar dari Tuhan tuh kenapa akhirnya saya begitu katakan mendapatkan diteguhkan kuasa karena saya ikuti yang Tuhan mau. Betul. Yes. Itu kunci pertamanya Pak. Kunci Power pertamanya. of worship-nya, rahasia pertamanya. Rahasia pertamanya. Nanti rahasia yang kedua setelah yang satu ini. Satu ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Iya. Ini lebih seru lagi nih. Iya. Segmen kedua adalah the secret of sustainable-nya. Ya Itu bahasa betul. Inggrisnya bener nggak nih? I try to speak English. Little sih I Little can. sih I can. Yes. Maksudnya kamu kaleng gitu. Aduh. Nah, Pastor Jonathan Prawira, bro. Yes. Di dalam melayani Tuhan, pastikan ada sesuatu, misalkan ada penolakan, nggak ada penolakan. Kan nggak selamanya orang menerima kita apa adanya. Iya betul. Ada nggak penolakan itu, sehingga yang ini memotivasi bro supaya untuk terus tetap ada bersama dengan Tuhan dalam melayani Tuhan terus. Ya saya bersyukur ya karena di dalam membuat lagu ini saya juga terus intim dengan Tuhan. Maka lagu saya itu sifat juga keintiman ya. Mau lagunya memotivasi orang pun ujung-ujungnya intim dengan Tuhan. Di situ saya lihat Tuhan pun ngalamin penolakan. Ya kan? Tuhan Yesus pun ditolak di tempat asalnya sendiri. Betul. Tetapi justru itu ketika dia menyingkir di sana, ternyata pelayanannya justru di Galilea yang jauh lebih di tempat yang lebih luas. Iya. Ya di tempat di mana suku bangsa berkumpul semua. Jadi di kampung halaman dia ditolak yang kelihatannya kecil, tapi di tempat yang dia pergi malah lebih luas. Iya. Di situ saya juga dikuatkan Tuhan. Kalaupun saya mengalami penolakan, itu bukan karena saya gagal, tapi karena Tuhan lagi bawa saya ke tempat yang lebih luas lagi, lebih menjangkau. Jadi buat saya penolakan itu cuma cara Tuhan tuh mengarahkan aja. Iya. Misalnya, ya waktu itu saya pernah ditolak lagu ini. Jalanmu tak terselami Oh iya. oleh setiap hati kami. Oh, itu ditolak. Ditolak sama produsernya. Waktu itu pemusiknya juga nolak karena dikatakan notnya aneh. Ya kata-kata aneh, notnya aneh. Oke, jadi disuruh katanya ganti coba setahun. Jadi ketika saya coba ganti setahun ternyata nggak bisa. Ya memang udah gitu patternnya kan. Akhirnya saya bilang nyerah, saya nggak bisa. Memang begitu. Ya udah nggak jadi aja. Tapi ternyata mereka berubah pikiran dan bilang coba deh kita coba. Ternyata tahun 97 lagu itu dilempar, 98 Indonesia mengalami krisis. Oh Dan lagu itu langsung ibaratnya kata orang booming. iya. Ya langsung ibaratnya menjawab kebutuhan mereka. Langsung mereka penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Jadi betul-betul mereka tuh dikuatkan di situnya kan. Dan itu kan disitulah Tuhan katakan bahwa aku sengaja nahan
supaya waktunya tepat keluar. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu gini, saya percaya nonton juga akan yang mungkin sedang mengalami tertahan nih. Gak pengen begini ketahan, pengen gitu ada yang halangin, ada yang nolak. Jangan patah hati, jangan kecewa, rugi. Karena itu sebetulnya justru Tuhan izinkan supaya kita keluar di saat yang lebih tepat. Mungkin Tuhan lihat kita belum siap. Ya. Mungkin Tuhan lihat kalau kamu keluar sekarang nggak ada hasilnya. Nanti Tuhan izinkan kita ditahan lebih lagi. Sebab kalau memang sudah waktunya kayak Tuhan Yesus lagi. Ya, belum waktunya pun sudah keluar juga akhirnya yang peristiwa di Kana itu kan. Belum waktunya pelayanan pun Tuhan dorong keluar melalui Maria itu. Jadi ada waktunya Tuhan malah kita bilang belum saatnya Tuhan, minder gitu. Tuhan dorong kita, ini saatnya buat kamu. Gitu. Bro, jadi buat saya penolakan itu bukan suatu duka, malahan ibaratnya kan orang duka, enggak, itu suatu cara Tuhan mengarahkan saya justru buat saya. Ini luar biasa loh Pak. Jadi saya lihat benang merahnya itu ada satu kekuatan dalam diri Pak Jo, ini adalah ini yang dipercayakan Tuhan. Iya, betul. Jadi kalaupun juga ditunda ini akan jadi tanggung jawab Tuhan lah. Iya, betul sekali. Dan lucunya disuruh rubah, setelah dipikir-pikir nggak berubah. Nggak bisa. Malah orang yang berubah. Orang yang berubah, orang lain yang berubah. Iya kan? Iya. Ya. Situasi yang berubah. Iya. Sehingga tepat pada waktunya. Iya. Betul. Nah ini namanya tidak ngikuti pasar Pak. Ya. Iya kan? Kadang-kadang kan kita berbicara beda nih. Iya. Kadang-kadang gado-gado misalkan. Iya. Ini gado-gado. Boleh usul nggak? Gimana kalau kacangnya dikasih kacang nogat diganti gitu? Iya kan? Tapi itu kan itu maunya orang. Iya. Tapi yang bilang enggak, saya tetap pakai kacang mede kok. Iya. Ya gitu loh. Dan akhirnya diterima. Dan memang tapi ini urusannya beda. Kalau satu kan urusan perut. Iya. Ini inspirasi yang Tuhan kasih. Memang kalau inspirasi Tuhan kasih jangan sampai manusia yang rubah. Ya, betul. Hanya demi kesenangan di kuping, ya kan? Pengen dilihat heboh Ya. dan segala macamnya dengan gimmick dan lain-lainnya. Akhirnya demi gimmick peranan Tuhan dirubah menjadi peranan marketing. Dangerous. Walaupun bawa nama Tuhan juga ya. Walaupun otomatis. Tuhan, tapi posisinya beda. Iya. Marketingnya di depan, Tuhan di belakang. Iya, betul. Karena dipercantik. Padahal Tuhan udah cantik duluan, udah keren duluan. Dahsyatnya Tuhan. Cuman karena Tuhan menurut mereka tidak menarik, ditutupi dengan sesuatu yang menarik. Ya. Supaya itu tadi. Iya, betul-betul. Itu juga saya jadi ingat kenapa Tuhan itu ibaratnya tidak pernah kasih saya untuk cerita latar belakang suatu lagu. Jadi apapun latar belakang lagu saya buat boleh dilihat di Google. Ya kalau lagu lain kan ada ya, dan itu nggak apa-apa, mereka kan ada story-nya sendiri. Tapi storyline saya dengan Tuhan itu adalah Tuhan nggak pernah kasih saya izin saya untuk cerita. Oh, saya lagu ini saya buat waktu begini. Oh, saya ketemu Tuhan, ketemu malaikat, ketemu nggak boleh sama sekali. Jadi yang Tuhan mau dari lagu itu story-nya tuh orang-orang yang dengar lagu itu. Mereka yang dapat story masing-masing dari lagu. Jadi satu Allah peduli satu lagu itu misalnya bisa jadi storyline 1000 orang yang mendengar storyline itu dengan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau gitu. Jadi beda. Mereka pendengar bukan objek. Ya, betul. Subjek. Mereka subjeknya. Jadi mereka biar ngalami Tuhan melalui lagu itu. Betul sekali istilahnya itu, mengalami Tuhan lewat lagu itu, mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan berbagai. Jadi saya justru kayak menampung. Saya yang cuma menyampaikan dan saya tunggulah hasilnya apa begitu. Iya. Betul. Ini saluran air dari surga. Amin, amin. Betul Pak. Di saat air itu mengalir, tergantung orangnya. Dia perlu apa? Kalau dia perlu minum, dia kan Jadi air minum. lepas dagangnya. Jika dia perlu buat bikin Indomie, jadilah airnya buat masak Indomie. Kalau perlu mandi, segar Perlu ya. Buat mandi, mau masak sayur, atau mau isi siram tanaman, jadi tergantung. Air itu tetap berguna. Yes, Ya kurang kan? lebih Nah, gitu. Pak Jonathan juga demikian, dia bikin lagu yang Tuhan kasih inspirasinya, tergantung siapa yang menerimanya. Iya. Betul. Kan ya? Betul. Itu dia. Ya. Saya nangkapnya dari yang Pak Peter tadi ngomong. Ya memang ada orang yang nangkep lagu-lagu yang ditulis oleh Pak Jo. Iya. Ya mungkin ada kepentingan mereka masing-masing. Mm-mm. Tapi dari Pak Jo sendiri adalah bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Yes, betul, intimate with God, betul banget. Betul Pak Di. Ya, bagaimana hubungan dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan. Yes. Kamu mau buat bagaimana terserah. Yang penting dari Pak Jo sendiri, saya mau kamu dekat dengan Tuhan. Intim. Yes, betul. Betul. Jadi salah kalau mereka bilang ini ada kepentingan tertentu gitulah. Iya. Tapi ya, kalau nggak hubungan dengan Tuhan baik, ya nggak ada gunanya gitu. Iya, betul. Nggak jadi subjeknya lah. Betul. Kalau airnya Tuhan mengalir Pak, tapi kalau tidak ada pipa yang menghubungkan
sumber air tuh ke tempat yang baru ini. Ya. Walaupun yang di sini bilang bahwa ada airnya Tuhan, tahu, oh iya. Tapi kok kamu nggak terima, pipanya nggak ada. Artinya dia nggak punya connecting sama Tuhan. Percuma dong. Iya, ya betul, kan? betul. Namanya Saluran, mandi. iya. Betul, Saluran, ya. betul. Ya ini luar biasa ini. Luar biasa. Ah, Nah jadi secretnya ketahuan Pak udah. karena dari hatinya sih Pak. Iya, Puji Tuhan. Bapak ingat bambu? iya, Harus ditebang dulu dari pangkalnya. iya. Setelah itu dibersihkan dari luar. Yang berikutnya lagi yang paling menyakitkan dari dalam. Waduh, Oh, Didobrak gitu. mengingatkan proses, sebuah proses. Jadi dari dalam itu dobrak dulu. Jadi kita mungkin Pak Jo ngalami bagaimana didobrak dari dalam ini iya. oleh Tuhan. Iya, membuang ego-ego itu namanya. Iya, Namanya membuang ego kita, kepentingan. Karena itu demi kita juga sebetulnya. betul. Ya, karena kekecewaan terbesar kalau orang nanya duka citanya bikin lagu apa sih ya? Sebetulnya intinya buat saya karena si pencipta lagunya mengandalkan manusia. Ya, Setiap kali duka cita gitu, mengandalkan nyanyinya mungkin, mengandalkan ini ya, mengandalkan dia membuat lagu buat seseorang, atau seseorang hianatin dia gitu kan. Betul. Jadi itu selalu intinya kamu mengandalkan orang lain. Iya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan tahu setiap proses yang diizinkan Tuhan itu sebetulnya penting buat kita sendiri juga. Mempertajam kita, bikin kita lebih bijaksana, bikin kita lebih mateng, bikin kita lebih hidup ketika melakukan satu tuh ada hidupnya gitu. betul. Karena kita alamin. Iya, iya, betul. Lagu yang mengandalkan Tuhan Pak. Iya. Jadi semuanya untuk Tuhan. Bukan karena dia mau bikin lagu dengan not yang gitu ya kan. Atau dia pengen nyanyinya gayanya kayak gini dong gitu kan. Aduh gitu. Tapi hatinya nggak buat Tuhan. Ya repot kok kayak gitu. Lagu apa ya yang kita bisa nyanyikan dari yang ditulis oleh Pak Jo? Mau yang semangat atau yang pelan? Ayo, Ayo. Atau yang pelan? bisa semua kan. Bisa semua. Oh dia kedengeran ya Kang Jar? Sebenarnya cukup nggak nih? Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, bukan yang lain Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, Iya ya. indah sekali. Terlihat. Sampai dunia kiamat pun lagunya tetap enak. Amin. Iya. Betul. Benar. Dunia boleh berubah. Intimate, dunia boleh berubah. Keintiman dengan Tuhan tuh nggak pernah Nggak berubah. pernah Nah, berubah. itu yang Firman betul. Tuhan juga nggak pernah berubah. Betul. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Betul. Dulu, sekarang, dan sekarang dan akan datang. Ya, Enak ya Pak, kalau kita menyembah Tuhan seperti itu ya. ya, Itulah yang kita rasakan. betul, betul. Pasti juga yang dengar vlog ini juga pasti merasakan yang sama. Amin. Mereka nyanyi lagu ini, mereka bukan jadi objek tapi subjek. Subjek, mereka akan ngalamin banyak hal, ngalamin. diteguhkan, dikuatkan. Nah itu yang sukacita saya sebagai penulis lagu tuh begitu. Dan karena itu terus terjadi, jadi sama seperti Tuhan tuh ngutus muridnya. Iya. Tapi Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda. Betul. Ya kan, jadi muridnya menghadapi penganehan apapun, ya masalah apapun nggak undur, kan Iya. dikuatkan. Nah saya juga ngalami hal yang sama. Ada aja yang bersaksi, ada aja yang dikuatkan, ada aja Tuhan. tanda-tanda ajaib dari Tuhan begitu. Di Tuhan. Kita akan menggali sesuatu di balik lagu setelah yang satu ini. Betul, betul. Baik, makanya.
dalam sebuah lagu itu pasti ada, di balik sebuah lagu itu pasti ada peran. Iya. Nah, kalau kita melihat ke zaman dulu, zaman awal-awalnya pujian dan penyembahan dibentuk, dikasihkan Tuhan kasih inspirasi kepada orang-orang yang mengalami, sehingga mereka menciptakan lagu tahun 1800, 1700. Pak Andi punya pengalaman kan? Iya, saya Apa? pernah belajar dari sejarah. Iya. Karena tidak semua orang diberikan kepercayaan oleh Tuhan bisa menulis lagu ribuan. Iya. Ini kan Pak Jo 5.000 lebih ya. Puji Tuhan ya. Nah, bisa terus bertambah ini. Tapi yang sangat fenomenal itu adalah Fanny Crosby. Iya. Orang yang buta sejak dia masih kecil. Iya. Tapi dia kuat dengan firman. Yang kebutaannya dia, tapi dia kuat dengan firman. Dan dia menulis lagu 10.000. Dan dia menulis puisi 2 buku. Wah. Padahal dia buta. Wah, saya melihat apa sih yang sebenarnya terjadi nih. Dan saya mengamati, rupanya peranan beliau ini, Fanny Crosby ini adalah bagaimana menjaga revival dari sejak abad ke-18, abad ke-17 itu, George Whitefield, John Wesley. Nah, terus bisa berkelanjutan ke abad ke-18-19. Nah, apakah saat ini pribadi Pak Jonathan ini yang Tuhan berikan saat ini untuk menulis lagu sekian ribu dan terus bertambah? Apa rencana Tuhan ini? Apakah ini ada kelanjutan daripada revival yang akan berlangsung nanti yang akan datang ini? Amin. Bagaimana Pak Jo ini kira-kira lihat ini? Saya cuma melihat bahwa seperti Daud itu menubuatkan, ya kan, menubuatkan kedatangan Tuhan, maka peranan-peranan penulis lagu ini membantu, menolong, memberi profetik, ya, bahwa apa yang akan Tuhan lakukan di berikutnya begitu. Iya. Jadi kalau sebagian saya adalah menguatkan iman. Jadi kenapa saya disuruh menguatkan iman? Pasti Tuhan tahu bahwa di akhir zaman akan begitu banyak situasi yang membuat iman kita down. Ya. Ya, mungkin masalah-masalah kehidupan, ya, mungkin pandemi, mungkin segala tantangan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya terjadi. Tapi Tuhan melalui lagu itu berarti fokusnya Tuhan mau kita menguatkan iman, dan karena iman itu yang dicari Tuhan sampai akhir zaman, ya saya percaya ini juga pasti kegerakan yang sampai akhir zaman. Betul. Ya. Jadi ada satu revival zaman akhir ya. Yes, betul. Yang akan terjadi. Betul. Wow. Karena dari Lukas 18:8 tadi yang Pak Jo bilang itu, adakah aku dapati Iya, iman betul sekali. pada waktu anak manusia? Betul, Tuhan gak cari pujian, Tuhan gak mencari apa. Anyway, kalau Tuhan butuh juga di sorga banyak kok. Ngapain lagi cari di dunia? Iya kan? Udah kita nyanyi gak bagus, gak sebagus malaikat, suka sombong lagi kalau Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan itu supaya justru kita terpelihara sampai akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita, bukan cuma soal sekarang, bukan soal 3 bulan lagi, tapi sampai akhir zaman tuh Tuhan tuh peduli akan situasi hidup kita. Saya ingat betul waktu saya disuruh bikin lagu Ku Tak Akan Menyerah. Itu awal mula, titik awal momentum motivational worship saya, ya kan Bro Peter tahu. Sebelumnya saya intimate terus, tapi kemudian di zaman yang tiba-tiba keluar yang aneh itu. Setelah itu selalu ada jalan, mulai ya Tuhan pasti turun tangan, bila kau yang mau buka pintu. Jadi mulai ke arah profetik yang memotivasi betul, ya. Meskipun tetap basicnya intimate. Di situ saya ingat betul waktu Tuhan berikan lagu ini, saya sempat protes. Saya bilang, Tuhan nih, pertama ayatnya gak ada di Alkitab nih, kata ku tak akan menyerah. Boleh dicari, gak bakal ada. Ya, itu yang pertama. Karena sedangkan saya kan sangat-sangat itu sama firman, strict gitu ya. Nah, maksud saya gini, ini lebih mirip lagu perjuangan daripada lagu rohani, saya bilang. Apa nanti saya sampai seperti gini loh bercandanya sama Tuhan. Apa nanti lagu kedua ini merdeka atau mati itu? Ini lagu perjuangan soalnya dia tak menyerah kayak melawan penjajah gitu. Tapi alangkah terkejutnya saya ketika ternyata betul banyak situasi orang yang sebetulnya sudah hampir nyerah, tapi karena lagu itu mereka dikuatkan lagi. Jadi artinya bukan saya yang tahu, saya nggak tahu apa-apa loh Pak. Tuhan yang tahu gitu. Jadi saya hanya menyampaikan dengan kebingungan. Disinilah saya bisa saksi, jadi saksi bahwa Tuhan itu memperhatikan kita lebih dari yang kita tahu. Saya aja nggak tahu apa-apa gitu kan. Ternyata ayat itu adalah kuatkan hatimu, kata Tuhan. Karena Yesus pun nggak nyerah.
Kalau Yesus itu nyerah, kita nggak bakal selamat. Betul. Dia nggak nyerah sama kita. Orang Farisi pun dia hadapi, pergumulan dia hadapi, murid yang mengkhianati pun nggak apa-apa, dia lewatin semuanya, ya kan? Betul. Sampai salib pun dia nggak undur, sampai Petrus pun yang berusaha menghindarkan pun dia nggak mau, dia tetap mau maju. Artinya apa? Tuhan tuh nggak nyerah sama kita. Artinya Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Amin. Nah itu salah satu yang saya tangkap dari sesuatu yang saya dapat dari Tuhan, itu selalu ada ujungnya tuh Tuhan untuk kita. Tuhan untuk kita gitu. God is for us, itu betul sekali. Itu yang saya nangkep momentum dari lagu ini. Jadi mau lagu, orang suka nanya kenapa gak ikut lagu tren ini. Ya kan tren itu, karena saya bukan ikut tren, saya ikut momentum Tuhan. Oh ini tuh, ini luar biasa loh Pak. Itu dia. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu nih, ini yang dibutuhkan oleh umatnya. Iya. Makanya dia taruh pujiannya di dalam hati Pak Jo. Iya, itu yang saya nangkep begitu. Jadi tidak terpengaruh sama situasi dan kondisi Pak Andi. Iya. Jadi dia tidak mau Pak Jo tidak mau memikirkan bahwa trennya lagu apa ya? Iya betul, Iya, tren. Karena buat Tuhan nggak ada tren. Nggak ada tren-tren. Kita dia dari Dia sampai Wahyu. making trending. Oh, justru itu. Tuhan, Master dia. nah iya dia masternya mau tren gimana? Sekarang mau lagunya mau begini. Jadi sekarang nggak ada istilah lagu orang itu dislike atau like. Iya. Nggak, jadi kalau ada orang nyanyi lagu pujian tiba-tiba di YouTube-nya ada dislike, ada nggak suka, something wrong with that guy. Iya kan? Iya betul. Iya dong. Betul. Nah, itu dia. Atau dia sakit, Iya. dia kurang bagus pemikirannya, atau memang dia nggak suka karena memang dia memang anti gitu. Itu aja sih. Karena kalau saya lihat sejarahnya di dalam Alkitab yang tadi Pak Jo sebut Daud itu menjaga momentum revival. Sejak tabut Allah itu masuk ke Yerusalem, itu revival. Yes, betul. Makanya itu kan dibilang kan kemah Daud. Iya. Puji-pujian itu kan ya kemah Daud itu. Nah demikian juga setelah tabut Allah itu ada di Yerusalem, Daud memanggil para pemuji. Yes, betul. Supaya ada hadirat Tuhan di situ. Iya. Nah, saya melihatnya gini Pak Jo. Kenapa Pak Jo muncul pada saat-saat kayak gini? Sebenarnya 98 itu satu momentum di mana terjadi revival, kesadaran, kebangkitan dari orang-orang Kristen di Indonesia. Dan ini dengan pandemik ini ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan. Iya. Revival ini terus akan berkelanjutan walaupun umatnya yang tidak sadar. Iya, betul. Nah, kenapa terus Tuhan kasih pujian-pujian itu, lagu-lagu itu di dalam hati Pak Jo untuk menulis, untuk menyatakan, untuk supaya bisa dinyanyikan oleh banyak orang. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan ini. Kita nggak tahu tahun depan, kita nggak tahu 2 tahun lagi, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi yang kita tahu adalah kita harus siap kedatangan Yesus. Betul. Iya, betul. Itu juga saya dapat. Jadi boleh minta C pelan-pelan. Jadi waktu di zaman tren, bicara soal tren tema gereja sedang kasih karunia, seingat saya tuh. Lagi zamannya ngomongin tuh semua, kasih karunia, favor ya, grace. Saya malah dapat terus nih mercy nih, bagus nih mercy. Nah, saya justru dapat yang beda. Jadi lagu yang saya bikin sampai saking bedanya sampai biasanya kalau saya bikin lagu tuh ada yang ngikutin, misalnya kau mengenal hatiku, ntar nongol pribadi yang mengenal hatiku. Allah peduli, kau yang pedulikan gitu. Aku tak akan menyerah, aku tak menyerah. Ada yang ngikutin, jadi seperti ada peneguhan gitu. Tapi ada satu lagu yang gak ada yang ngikutin. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Jadi lagu ini itu sebelum pandemi terjadi, saya disuruh berulang-ulang sampai bikin video klipnya berulang-ulang. Itu bisa dicek karena sesuatu yang digital banget nih. Dan pelayanan saya yang di Surabaya, sepasang hamba Tuhan yang namanya Pak Sony Buye ini juga saksi. Karena saya bilang Tuhan nih bilang nih suruh kita berdoa berjaga. Saya nggak tahu apa yang terjadi, jujur. Kalau saya tahu itu COVID, saya akan bilang itu COVID. Tapi saya nggak tahu. Ya saya cuma disuruh berdoa berjaga, berdoa aja. Saya bilang ini trennya beda sendiri. Tapi karena taat, ya udah. Nah sampai sekarang orang bisa lihat realnya
lagu ini sampai sekarang di gereja daerah ada yang masih nyanyikan terus. Ternyata tuh cara Tuhan mengingatkan kita sebelum kejadian Tuhan sudah minta kita yuk berdoa berjaga. Gitu. Dan itu di luar tren. Nah itu contohnya tuh yang Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Jadi Tuhan seperti sudah kasih tahu, tenang aja, dalam situasi yang terjadi semakin banyak mujizat Tuhan adakan. Jadi suatu profetik yang indah, bukan menakut-nakuti, bukan membuat kita wah serem sekali, tapi Tuhan udah kasih jalan keluar ya seakan-akan. Itu yang saya alami tuh begitu momentum-momentum Tuhan. Iya. Biasa ya. Betul. Ini lagunya ini tahun 2021 ya? Bukan. 2009. Sebelum, jadi pas lagu itu diedar Desembernya itu udah mulai terus terjadi mulai itu, dan Januari dinyatakan waktu itu. Nah, jadi sebelum itu. Oke. 2019. Iya waktu itu. Saya kan lupa, kalau sejak tahun-tahun saya suka lupa. Tapi momennya saya ingat gitu, karena sebelum kejadian dan sudah saya sharing sampai kalau Pak lihat video klip saya selalu sendiri. Tapi khusus lagu itu saya minta hamba Tuhan yang Pak Sony Bu ini ikutan, karena itu seperti Tuhan yakinkan ini peneguhan. Gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu peduli langkah kita jauh sebelum kita lewati masa itu, begitu. Itu pentingnya penyembahan kita. Membuat kita dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi kemungkinan apapun. Sama seperti Daud. Saya katakan Daud itu menghadapi Goliat tanpa berdoa. Kalau kita lihat ya, kok nggak berdoa? Ya kan, nggak langsung. Karena Daud setiap pagi sudah menyembah Tuhan. Betul. Dia sudah dipersiapkan menghadapi kemungkinan apapun, dia sudah siap. Gitu. Jadi itulah gunanya penyembahan, bukan untuk Tuhan, tapi justru untuk mempersiapkan kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan di sepanjang hidup kita, bahkan melebihi hari yang kita bayangkan. Betul. Ini dia Pak kuncinya. Kita menyembah Tuhan bukan untuk Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan untuk supaya kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami aliran-aliran kasih Yes. Tuhan. Gitu. Ya luar biasa ini Luar Pak. biasa ya. Saya banyak belajar juga, saya lihat wah ini luar biasa. Dimulai dengan pendoa syafaat Pak. Ya, betul. Pendoa syafaat nggak bisa main musik. Iya. Tapi Pak tahu nggak, kalau orang yang punya karunia pendoa syafaat itu sebenarnya dia komposisinya adalah karunia nubuatan sama karunia belas kasihan. Itu yang rasanya saya dapat itu. Nah, jadi profetik sama belas kasihan. Nah itu dua-duanya diperkaya lagi. Iya. Dan makanya lagu-lagu yang ditulis oleh Pak Jonathan itu adalah sebenarnya karena belas kasihan. Yes, right, betul. Betul, cuma itu. Nggak pakai pengetahuan, nggak pakai ilmu apapun. Iya. Jadi ini makanya untuk penonton kita lihat apapun yang Tuhan berikan saat ini, sekalipun mungkin nggak terkenal, mungkin ya pendoa syafaat boleh dikatakan orang-orang yang nggak dikenal lah. Iya betul, belakang layar sekali mereka. Mereka malah posisi mereka cuma di menara Pak. Menara, iya. Tapi akhirnya Tuhan buat keluar seperti Daud lah. Gembala 2-3 ekor, tapi Tuhan bawa. Yes, right, betul. Keluar. Ini luar biasa loh Pak. Jadi siapa saja bisa alami. Betul. Siapa saja bisa alami. Mudah kok rahasia, terlalu mudah. Betul. Sekalipun mungkin saat ini pekerjaannya office boy. Iya, betul. Atau asisten apalah. Iya. Tapi yang jelas Tuhan punya masa depan untuk kita. Amin. Betul. Dan kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Betul. Nggak ada relasi sama Tuhan, nggak bisa nikmatin apa-apa. Cuma nonton aja Pak. Menonton, oh ada Tuhan, oh ada berkat, oh ada pemulihan. Kamu kapan? Gitu. Kenapa nggak ada hubungan sama Tuhan? Gitu. Ya, luar biasa ini Pak. Ini rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Pak Jo. Makasih loh Pak Jo. Senang ini sekali. Episode yang luar biasa yang kami sangat diberkati dan pasti penonton juga diberkati. Amin. Melalui sharing Pak Jo ini. Ya,
Terima kasih Pak Terima kasih. Jonathan, Tuhan Senang. berkati. Jonathan, God bless you bro. God bless. Semua buat Ketemu kemuliaan lagi Tuhan. di vlognya Redemption yang akan datang dengan tema yang Tuhan sudah siapkan yang sudah pasti memberkati kita. Amin. Amin. God bless.